hadirin peserta seminar yang saya muliakan. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan izin dan rahmatnya kita dapat berkumpul di forum intelektual yang sangat penting pada pagi hari ini. Alhamdulillah, forum ini juga diberkati oleh tokoh-tokoh dialog antar agama, khususnya di Yogyakarta. Ada bersama kita Profesor Mahasir yang tadi berdiri bersama kita untuk memulai acara ini dengan doa yang sangat khidmat, juga tokoh-tokoh agama yang lain. Tema seminar membangun teologi publik untuk kemaslahatan bangsa dirancang dan didiskusikan secara intens di dalam Komisi Kebudayaan sebagai salah satu upaya dari Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk memberikan kontribusi penting bagi perjalanan bangsa ini dan sekaligus juga merespons isu-isu aktual yang berkembang di negara kita. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada UIN Sunan Kalijaga. Pasca sarjana bertindak sebagai leading sektor dalam pelaksanaan acara ini. Kami merasa sangat terhormat menjadi tuan rumah sekaligus tempat penyelenggaraan acara ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mendukung acara ini dengan sepenuh hati, dan juga Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Pak Ishak Latu, Profesor Ishak Latu yang belum lama mendapat anugerah sebagai guru besar ya, bekerja bersama-sama dengan kami untuk merancang dan mensukseskan acara ini. Alhamdulillah, ini kerjasama luar biasa melibatkan IP, UIN Sunan Kalijaga, BPIP, dan juga Universitas Kristen Satyawacana. Mudah-mudahan kerjasama semacam ini akan terus kita bisa kembangkan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Tema yang diangkat hari ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita, bangsa yang dibangun di atas fondasi kebinekaan, kemanusiaan, dan nilai-nilai transendental yang menjadi ruh dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kita juga tahu bahwa tantangan sebagai bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, itu tidak akan pernah hilang. Kita selalu berhadapan dengan ancaman perpecahan dan konflik karena keragaman dan juga perbedaan di antara kita. Walaupun kita sudah diikat oleh sebuah ikatan luhur Bhinneka Tunggal Ika dan didasari oleh semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan itu akan semakin nyata ketika kita tahu bahwa zaman sekarang situasi dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak ketegangan-ketegangan di berbagai belahan dunia, persaingan dagang, persaingan ekonomi, persaingan militer, dan ketegangan-ketegangan itu juga tentu berdampak di negeri kita. Negeri yang berupaya untuk membangun, namun juga masih banyak tantangan yang dihadapi di negeri ini. Oleh karena itu, tidak asing bagi kita kalau kita selalu melihat ada gesekan-gesekan, ada ketegangan-ketegangan di antara kita sebagai elemen bangsa. Juga kadang-kadang berkembang politik identitas, berkembang populisme, dan lain-lain yang bisa mengancam keutuhan negara kita. Dan setiap kali berkembang hal-hal semacam itu, agama selalu hadir. Kadang-kadang dia menjadi faktor yang bisa memperparah keadaan itu karena aktor-aktor yang ada di balik situasi-situasi yang kita alami itu menggunakan agama, teks-teks agama untuk menjustifikasi dan melegitimasi pandangan-pandangan mereka dengan mengembangkan tafsir-tafsir yang tendensius yang boleh jadi akan mengganggu keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu saya kira hari ini kita ingin memanggil semua elemen bangsa untuk kembali memikirkan bagaimana teks-teks agama yang kita berikan tafsir, yang kita berikan makna, bisa kita kontekstualisasikan dan rekontekstualisasikan dengan kebutuhan-kebutuhan nasional kita, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dalam semua agama, kadang-kadang tafsir yang berkembang itu dan masih dibaca oleh masyarakat luas, tafsir yang boleh jadi lahir dalam konteks yang jauh berbeda dengan hari ini. Dalam tradisi Islam sendiri, banyak kitab-kitab tafsir lahir pada abad pertengahan, ketika sistem politik masih
didasari oleh sifat sistem politik yang sangat patrimonial. Nah, karena itu tafsir yang berkembang ketika itu tentu saja tidak selalu bisa berjalan beriringan dengan apa yang dibutuhkan kita sekarang, terutama ketika kita hidup dalam sebuah ikatan bangsa dan negara modern yang menganut kebinekaan Pancasila dan juga mengedepankan asas keluargaan, pluralisme, multikulturalisme untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Sebagai rektor, saya merasa bangga dan terhormat menjadi bagian dari ikhtiar bersama ini. Sunan Kalijaga adalah simbol penting dari kearifan lokal dan teologi yang membumi. Dan tadi disebut oleh Profesor Daniel Mudiarso, yang kalau bisa berhadir tentu pengalaman beliau dalam mengelola mata kuliah teologi di IPB, bagaimana beliau ceritakan tadi, mungkin juga akan membantu kita untuk memahami dinamika public teologi. Profesor Mukti Ali memang pendekar kami di Sunan Kalijaga, inspirasi kami. Beliau peletak dasar trilogi kerukunan umat beragama dan juga tokoh di balik berkembangnya comparative religion, ilmu perbandingan agama di Indonesia. Dan ketokohan inspirasi dari Profesor Mukti Ali ini diteruskan oleh Prof. Amin Abdullah dan rektor-rektor sesudahnya. Sampai saat ini alhamdulillah kita terus berkomitmen untuk mengawal kampus ini menjadi yang terdepan di dalam menyuarakan keragaman dan juga kerukunan antar umat beragama. Sebagai institusi akademik berbasis keagamaan, UIN Sunan Kalijaga memiliki mandat historis dan konstitusional untuk menjadikan ilmu keislaman sebagai kekuatan etis dan intelektual dalam membentuk wajah publik Indonesia. Kami percaya bahwa dialog antar agama dan antar disiplin adalah jalan menuju pemahaman dan harmoni. Ilmu pengetahuan dan keimanan harus berjalan beriringan demi kemajuan peradaban. Kemaslahatan bangsa adalah cita bersama yang harus dibangun dengan kolaborasi semua pihak, agama, sains, budaya, dan negara. Melalui seminar ini saya berharap akan lahir pemikiran-pemikiran segar, gagasan-gagasan kritis, dan rekomendasi yang bisa menjadi landasan bagi pengembangan teologi publik yang khas Indonesia, yakni teologi yang bercorak inklusif, ramah perbedaan, berpihak pada yang lemah, dan mampu menjawab tantangan zaman. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga forum ini menjadi ruang produktif untuk kolaborasi antar iman, lintas disiplin, dan lintas generasi demi Indonesia yang lebih adil, beradab, dan bermartabat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.